Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz, NIM 12050513934. Saya mahasiswa aktif Teknik Elektro Unsuska Riau semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi serat optik dan sistem komunikasi seluler. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang serat optik. Serat optik mempunyai definisi, yaitu saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser atau LED. Selanjutnya, ada jenis-jenis serat optik. Serat optik itu yang pertama jenisnya step index multimode. Step index multimode ini serat optik berdiameter core agak besar yang membuat laser di dalamnya akan dipantul-pantulkan ke dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth. Yang kedua jenis serat optik grade index multimode. Grade index multimode serat optik dengan diameter core yang besar dan mempunyai cladding yang bertingkat indeks biasanya sehingga dapat menambah bandwidth jika dibandingkan dengan step index multimode. Yang selanjutnya ketiga, step index single mode. Step index single mode itu mempunyai core yang sangat kecil, diameternya mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak dipantul-pantulkan ke dinding cladding. Selanjutnya, serat optik itu mempunyai karakteristik. Karakteristik yang pertama mempunyai ukuran yang sangat kecil. Diameternya lebih kurang berkisar 100-250 mikrometer. Yang kedua, karakteristiknya ringan. Ringan dibandingkan dengan kabel transmisi biasa. Maka spesifikasi bahan silica sebagai serat optik itu 2,2, sehingga beratnya menjadi 1/2 sampai 1/3 berat kabel transmisi biasa. Yang ketiga, karakteristiknya tidak berkarat. Tidak berkarat karena bahan silika sebagai bahan dasar serat optik mempunyai sifat kimia yang sangat stabil, oleh karenanya tidak mungkin berkarat. Yang keempat, lentur. Nah, lentur pada umumnya serat optik tidak akan patah bila dilengkungkan dengan radius 5 mm. Selanjutnya, nomor 5, mempunyai rugi-rugi rendah. Serat optik dengan bahan silika mempunyai rugi-rugi transmisi rendah. Yang keenam, kapasitas tinggi. Kapasitas dalam menyalurkan informasi per cross mempunyai bandwidth yang lebar. Yang ketujuh, bebas induksi. Serat optik menggunakan bahan dasar silika yang pada dasarnya merupakan bahan dielektrik yang sangat baik dan kebal terhadap induksi elektromagnet dan juga terhadap kilat. Selanjutnya, kelebihan serat optik. Kelebihan serat optik yang pertama berkemampuan membawa lebih banyak informasi dan mengantarkan informasi dengan lebih akurat dibandingkan dengan kabel tembaga dan kabel koaksial. Nah, yang kedua, kabel serat optik mendukung dead rate yang lebih besar, jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel koaksial, sehingga menjadikannya ideal untuk transmisi serial data digital. Kelebihan serat optik selanjutnya yang ketiga, kebal terhadap segala jenis interferensi, termasuk kilat, dan tidak bersifat mengantarkan listrik. Yang keempat, sebagai dasarnya seratnya dibuat dari kaca, tidak dipengaruhi oleh korosi dan tidak berpengaruh pada zat kimia, sehingga tidak dapat rusak kecuali kimia pada konsentrasi tertentu. Nah, tadi ada kelebihan, sekarang ada kekurangan dari serat optik. Kekurangan serat optik itu sendiri yang pertama, mempunyai biaya yang mahal untuk peralatannya. Yang kedua, perlu dikonversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya. Yang ketiga, perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. Yang keempat, untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini. Yang kelima, selain merupakan keuntungan, sifatnya yang tidak mengantarkan listrik juga merupakan kelemahannya, karena mesti memerlukan alat pembangkit listrik eksternal. Yang keenam,
bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. Mengapa cahaya dapat terkurung di dalam serat optik? Nah, karena yang pertama ada pembiasan. Bayangkanlah cahaya keluar dari sebuah senter yang menyala, gelombang-gelombang senter, dan menyebar di dalam berkas sinarnya. Jika kita dapat melihat gelombang-gelombang tersebut, maka gelombang masing-masingnya atau wavefront. Yang kedua ada satuan. Karena indeks bias sebenarnya merupakan nilai perbandingan atau rasio antara kecepatan cahaya di dalam ruangan hampa terhadap kecepatan cahaya di dalam bahan. Maka besaran indeks bias tidak memiliki satuan. Nah, yang ketiga ada hukum Snellius. Sudut atau arah perambatan sinar cahaya diukur dengan mengacau ke garis normal atau bidang. Perbatasan antar kedua bahan, garis normal, adalah sebuah garis yang mengarah tegak lurus terhadap permukaan bidang perbatasan antara kedua bahan. Garis normal ke arah bahan. Sudut yang dibentuk oleh arah sinar dating ke bidang perbatasan atau terhadap garis normal, dan sudut yang dibentuk oleh arah sinar meninggalkan bidang perbatasan atau terhadap garis normal secara berturut-turut disebut sebagai sudut dating dan sudut bias sinar cahaya. Selanjutnya ada sudut kritis. Kita telah mengetahui dari subbab sebelumnya bahwa sudut perambatan sinar cahaya akan bertambah jika sinar memasuki sebuah bahan dengan indeks bias yang sangat kecil atau bias yang lebih kecil. Yang selanjutnya propagasi cahaya di dalam serat optik. Serat optik sepenuhnya padat, tidak terdapat lubang atau rongga apapun. Di bagian tengahnya, buffer dan jaket berfungsi sebagai pelindung mekanis. Cahaya merambat di dalam bagian inti meskipun terdapat pula sedikit rembesan yang masuk ke bagian metal sehingga kejernihan bahan metal juga harus diperhatikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler terbagi menjadi PLMN dan PSTN. Saya akan menjelaskan PLMN. PLMN itu singkatan dari Public Line Mobile Network. Nah, PLMN itu jaringan seluler atau PLMN itu terdiri dari sejumlah mobile station atau MS yang dihubungkan dengan jaringan radio ke infrastruktur perangkat switching yang berinterkoneksi dengan sistem lain seperti PST. Selanjutnya PSTN. PSTN atau Public Switched Telephone Network. Jaringan telepon tetap atau Public Switched Telephone Network ini atau disingkat PSTN adalah jaringan telepon tetap dengan kabel. Jaringan telepon ini secara umum diatur oleh standar-standar teknis yang dibuat oleh ITU-T dan menggunakan pengalaman I163/E164 yang dikenal dengan nomor telepon. Selanjutnya ada klasifikasi wireless. Klasifikasi wireless ini ada wireless communication. Wireless communication ini terbagi dua. Yang pertama ada fixed wireless dan kedua mobile wireless. Di fixed wireless ini terbagi menjadi dua lagi, ada non seluler dan seluler. Di non seluler ini contohnya point to point com, yang kedua infrared com, dan ketiga microwave com. Kalau di seluler contohnya ada DHCT atau Digital European Cordless Telephone. Yang di mobile wireless terbagi juga menjadi dua, yang pertama non seluler dan kedua seluler. Contoh dari non seluler paging system, yang kedua PAMR atau Public Access Mobile Radio. Di seluler contohnya ada GSM, CDMA, dan AMPS. Konsep komunikasi nirkabel. Hubungan dari sentral ke pelanggan dilakukan melalui radio dan bukan kabel. Yang pertama, sarana transmisi selain telepon lewat kabel atau PSTN. Yang kedua, mempercepat pelayanan karena tidak tergantung pada instalasi dan maintenance kabel. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pergerakan dan features yang lebih baik. Yang keempat, penggunaan kompresi digital mengefektifkan saluran. Yang kelima, kecepatan aliran bit relatif kecil untuk penggunaan radio dengan frekuensi rendah.
konsep telepon seluler. Yang pertama ada BTS. Yang pertama dari BTS itu sendiri, yang pertama tinggi menara antara 15 sampai 92 mm tergantung pada kondisi lingkungan di daerahnya. Yang kedua, power pancar efektif maksimum 100 watt. Yang ketiga, antena yang digunakan dalam satu sel dapat lebih dari satu atau sektorisasi. Yang keempat, pada BTS tersedia kombiner untuk menghubungkan beberapa pemancar pada antena. Yang kelima, antara BTS dengan MSC dihubungkan dengan microwave atau kabel dengan saluran berkecepatan 2 Mbps. Yang keenam, BTS hanya menyalurkan informasi dari MS ke MSC atau sebaliknya. Yang ketujuh, power pancar 1 BTS menentukan lebar cakupan sebuah sel. Dan yang terakhir, untuk mencakup MS dalam gedung digunakan sel yang sangat kecil atau mikrosel. Selanjutnya ada mobile station. Mobile station itu terdiri dari unit kontrol, transceiver radio, dan antena. Yang kedua, unit kontrol terdiri dari perangkat telepon, tombol-tombol, indikasi audio atau visual untuk menunjukkan proses penyambungan. Yang ketiga ada transceiver, melakukan transmisi duplex ke BTS. Yang keempat, gain antena MS yang digunakan rata-rata 2 dB. Yang kelima, power pancar rata-rata 23 dBm tergantung pada jarak MS ke BTS. Yang keenam, pada saat IDLE maka MS berada pada kanal kontrol BTS. Yang ketujuh, MS dapat merubah-rubah frekuensi yang digunakan untuk disesuaikan dengan salah satu frekuensi BTS. Selanjutnya ada frekuensi. Yang pertama, frekuensi yang digunakan pada band 800, 900, dan 1800 MHz. Yang kedua, lebar frekuensi pada tiap band 25 MHz. Yang ketiga, frekuensi Rius digunakan karena yang A, pita frekuensi yang tersedia terbatas, B, power transceiver MS terbatas, dan C, pelanggan yang banyak dan tersebar. Yang keempat, masalah frekuensi Rius adalah interferensi, akses MS ke BTS, pengaturan lebar sel, pengaturan frekuensi dalam satu sel, pengaturan level transmit BTS. Yang kelima, jumlah kanal atau slot tiap sel antara 10 sampai 50 buah tergantung kepadatan traffic sel tersebut. Selanjutnya ada akses MS ke BTS. Yang pertama ada FDMA atau frekuensi division multiple access. Pembedaan antara satu saluran dengan saluran yang lain dilakukan dengan pembedaan frekuensi. Yang kedua ada TDMA atau Time Division Multiple Access. Ada dua bagian. Yang pertama, pembedaan antara satu kanal dengan kanal yang lain dilakukan dengan pembedaan waktu atau penjadwalan. Yang kedua, dapat saja dilakukan akses dengan cara TDMA atau FDMA. Satu frekuensi FDMA menyalurkan beberapa slot TDMA. Yang ketiga, CDMA atau Code Division Multiple Access, terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, akses oleh MS dilakukan pada waktu dan frekuensi yang sama. Yang kedua, pembedaan dilakukan hanya dalam pengkodean. Dasar sistem seluler mempunyai karakteristik. Yang pertama, frekuensi Rius. Yang kedua, cell splitting. Yang ketiga, handover. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.